Kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan dulu dari Roma 8 ayat 28 sampai 30. Dengan nanti kita akan melihat secara seksama di ayat 29. Roma 8 ayat 28 sampai 30 ini saya sudah tampilkan di layar ya. Saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang menabur dalam ketidakpastian. Ini sebuah pesan yang penting sekali ya untuk mengawali tahun baru 2024, dan izinkan saya untuk meng-highlight beberapa ketidakpastian yang bahkan informasinya baru-baru. Coba minta slide berikutnya. Jadi kalau kita ikutin berita ini sebenarnya saya pribadi mengalaminya ya sepanjang 2003. Ternyata tahun 2023 itu banyak para ahli menyatakan bahwa tahun 2023 itu dicatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah. Ini di beritanya ada banyak ya. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya di Bandung, terus terang, ini Bandung loh. Istilahnya kalau saya di rumah, saya sering buka baju karena keringetan terus. Ya, ini di Bandung. Kalau di Jakarta, aduh, sudah nggak tahan. Kenapa? Karena saya dalam tahun 2023 sering banget ke Jakarta ya. Sering banget ke Jakarta. Dan namanya kalau diam dalam suhu ruangan, waduh, itu kalau istilahnya basuar, ini keringetan banget, basah. Kalau saya datang ke Jakarta nggak cukup bawa satu hari itu kayak istilahnya 2 baju. Mesti ganti baju berkali-kali. Ya, kenapa? Suhu ruangan aja itu keringetan. Ya, panas sekali. Ya, tapi masih mending kalau cuman panas. Ya, kalau kita ikuti berita akhir ini, terutama misalnya kita lihat di kota Bandung, saya baru baca berita gimana orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai tiba-tiba aja kena banjir bandang di Bandung ini, ya, Bandung dan sekitarnya lah, ya. Lagi ngapain siang hari tiba-tiba rumah mereka udah terendam 2 meter. Usut punya usut ternyata tanggul sungai sebelah sana sudah jebol. Ya, tanggulnya jebol karena memang tidak mampu menampung debit air yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Hujannya terlalu besar. Ya, saya ingat sekitar 2 hari lalu dari siang sampai subuh hujan terus. Wah, udah tanda-tandanya nih. Benar. Besok banyak berita tentang kedukaan akibat kebanjiran. Ya, banjir bandang dan lain-lain seperti itu. Ya. Bahkan dari sudut pandang kondisi bumi, iklim dan cuaca, itu juga bukan sesuatu yang bisa kita pastikan. Itu satu. Yang kedua, coba slide berikutnya. Ini walaupun beritanya tanggal 13 Januari kemarin, ya, tapi rentetan peristiwa ini sebenarnya sudah banyak. Ya, misalnya saya nggak mungkin masuk berita ini misalnya. Ada yang pakai aplikasi Flip, ya kalau transfer itu bisa bebas kayak begitu, ya. Flip itu sudah mengumumkan akan PHK berapa banyak orang, tapi ceritanya manis. Setiap orang yang di PHK akan dapat laptop supaya bisa mudah cari kerja. Enak juga ya? Nggak enak juga. Masa di PHK walaupun dapat laptop tetap nggak enak. Seperti itu. Tapi memang kondisi perekonomian juga kalau kita bisa jujur nggak pasti juga. Ya, ini berita sebenarnya cukup baru ya.
ya Citibank, Citigroup, misalnya dalam akhir 2023 bulan Desember, saya ikuti beritanya mereka sudah melepaskan bisnis di Indonesia. Jadi itu di merger dengan bank lain supaya mereka bisa bertahan, tanda kutip gitu loh. Dan ini yang terbaru, mereka akan PHK sekitar 20.000 karyawan. Mungkin kita berpikir, gak ada hubungannya kok. Atau, saya kerja di bank lain kok. Jangan salah, kalau yang namanya perekonomian ini ada efek domino. Krisis tahun 98-2008 itu dimulai daripada gagal bayar kredit, daripada mereka yang pinjam uang ke bank, terus mereka nggak mampu membayar cicilan tersebut karena perekonomian agak melambat, kena ke institusi keuangan, dan institusi keuangan yang kena itu besar-besar, JP Morgan dan lain-lain, termasuk Citibank, kena nggak bisa bayar. Kalau kondisi industri keuangan goyang, akibatnya adalah ke industri yang lain. Apakah saya mau bilang, saya bisnis souvenir, nggak akan kena lah sama industri keuangan tersebut? Loh, siapa tahu saya punya konsumen adalah karyawan industri keuangan semua dan mereka nggak mau pesan. Ya, atau mungkin kita yang bisnis di makanan, bisnis di konveksi, bisnis di yang lain-lain, properti. Perekonomian itu punya efek domino. Memang jadi kalau misalnya ini terjadi, kita belum tahu dampaknya bagaimana, tapi memang ada ketidakpastian. Ya, dalam hal perekonomian, dan memang ini kita bisa hadapi. Intinya adalah highlight yang mau kita lihat adalah sebuah realitas yang nyata bahwa ada banyak ketidakpastian bahkan di tahun 2024 ini. Dan pesan minggu lalu sangat jelas sekali bahwa di tengah ketidakpastian yang ada, ya firman Tuhan mengingatkan untuk kita tetap menabur, tetap melakukan pekerjaan kita dengan benar, tetap melakukan hal-hal yang kita tahu benar di dalam Allah. Nah, ini melanjutkan pesan yang telah disampaikan minggu kemarin bahwa walaupun ada ketidakpastian, ya, tapi kita yang di dalam Allah ini menyembah Allah yang pasti-pasti. Maksud saya begini. Jadi, walaupun ada banyak ketidakpastian di tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya, pesan utama yang mau disampaikan pada pagi hari ini adalah bahwa di dalam Allah ada kepastian. Mengapa demikian? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Tahu, dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah yang sedemikian luar biasanya bekerja di dalam rencananya itu tidak dalam ketidakpastian, tapi di dalam kepastian bahwa Allah tahu apa yang Allah mau lakukan. Itu yang pertama kita pegang. Ya, jadi walaupun bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, Allah punya rencana. Ya, Allah punya sesuatu yang akan dikerjakan. Mengapa demikian? Karena Allah Maha Tahu dan Allah Maha Kuasa. Kalau kita buka ya di Ayub pasal 38-39, ini sangat panjang. Ya, saya akan bacakan aja beberapa ayat untuk mengetahui bahwa di dalam Allah, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Kuasa, di dalam Allah juga ada kepastian. Ya, Ayub pasal 38. Saya mulai dari ayat 2. Siapakah dia yang menggalakkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah meletakkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendi dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim?
Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Ayat ini saya minta dibaca di rumah. Tapi waktu membaca ayat ini, salah satu yang kita dapatkan adalah betapa kita yang terbatas ini, kita yang tidak lengkap dalam pengetahuan ini, ya, kita ini hidup, kita ini menyembah Allah yang kalau diceritakan lanjut di dalam kitab, salah satunya adalah Ayub pasal 38 ini, kita tahu bahwa kita menyembah Allah yang maha tahu, maha kuasa, sanggup melakukan apapun. Dan Allah yang kita sembah itu mempunyai rencana. Jadi di tengah ketidakpastian yang ada, di tengah ketidakpastian yang kita akan jalani, ya, ketahuilah bahwa Allah tidak tinggal dalam ketidakpastian tersebut. Akan tetapi Allah yang maha tahu dan Allah yang maha kuasa punya rencana di atas ketidakpastian tersebut. Saya berharap ini kita bisa pegang. Supaya apa? Supaya kita tahu menghadapi semuanya ini, ya, kita ada bersama dengan Allah yang maha tahu dan maha kuasa dan punya rencana di atas ketidakpastian tersebut. Ini ditekankan di Yeremia 29 ayat 11. Sebuah ayat yang kita sudah sering dengar sekali, tapi ini sebenarnya dalam sekali. Ya, kalau kita bisa pelajari secara konteksnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya bawa di dalam konteks ayat ini diberikan sewaktu bangsa Israel masuk ke tanah pembuangan Babel. Ya, bayangkan bangsa Israel masuk ke tanah pembuangan Babel, istilahnya adalah ditindas, istilahnya adalah dibuang dalam penjajahan. Tapi Tuhan bilang adalah, aku mengetahui rancangan yang ada padaku. Waktu disampaikan bahwa itu adalah rancangan damai sejahtera, bisa masuk gak dalam pikiran kita? Kok masuk dalam pembuangan, Tuhan bilang rancangan damai sejahtera ya? Mengapa demikian? Ya, mengapa waktu kita mengalami sesuatu, Tuhan masih menyatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera? Karena Tuhan tahu, ya, apa yang akan kita alami, penyertaan Tuhan, dan ending daripada apa yang dialami tersebut, Tuhan tahu. Dari sejak awalnya Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, di tengah-tengah apa yang kita alami, Tuhan juga tahu. Ya, dan di akhir daripada semuanya itu, Tuhan juga tahu. Ya, dan melewati semuanya itu ada janji Tuhan bahwa aku tidak akan pernah sekalipun meninggalkan engkau.